Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan atau Diskominfomas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi terbentuk tahun 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Diskominfomas merupakan penggabungan dari Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI), Biro Humas Protokol, Bidang Humas, dan Dinas Perhubungan, Bidang Pos dan Telekomunikasi. Selain bagian dari reformasi birokrasi, penggabungan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi tentang organisasi perangkat daerah, tentunya juga dalam rangka penghematan anggaran. Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah otonom yang berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, banjir, transportasi, keamanan, tata ruang, serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Diskominfomas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut mendukung berbagai program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam memecahkan segala persoalan ibu kota, termasuk mewujudkan Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi. Penerapan teknologi informasi khususnya internet membuat proses penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah, tanpa batasan jarak dan waktu. Pemprov DKI Jakarta berusaha mewujudkan e-governance di lingkungan DKI Jakarta. Hal ini didukung oleh bidang-bidang yang dulunya dikelola oleh KPTI. Semua bidang tersebut bertanggung jawab penuh dalam menyediakan layanan teknologi informasi di Pemprov DKI Jakarta. Bidang Sistem Informasi Manajemen memonitor Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk akses data pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi dan penyediaan data, baik produk atau hasil sistem informasi di gedung balai kota, di kantor kota administratif, dan kabupaten administratif. Tak hanya menangani SIPKD, Diskominfomas juga mengelola layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). LPSE memfasilitasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau melalui internet bagi Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bidang infrastruktur perangkat keras dan lunak akan mengontrol kinerja server dan jaringan, termasuk mengawasi aliran uang masuk di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT. Bahkan mereka juga bertanggung jawab atas ketersediaan jaringan internet Wi-Fi sampai ke kantor kecamatan dan kelurahan. Tak hanya itu, saat ini jaringan Wi-Fi gratis juga dapat dinikmati di sejumlah jalur busway dan taman publik, seperti Taman Suropati, Taman Monas, Taman Menteng, dan Taman Ayodhya. Untuk menjaga keamanan, ketertiban ibu kota termasuk dalam kondisi darurat, seperti bencana alam, banjir, macet, dan huru-hara, Bidang Pos dan Telekomunikasi Pemprov DKI Jakarta telah memiliki sarana komunikasi handal, radio trunking. Alat ini memiliki sarana komunikasi radio yang mendukung komunikasi suara dan data yang bebas pulsa. Melalui radio trunking yang juga dilengkapi GPS atau Global Positioning System ini, penyebarluasan informasi dan koordinasi dengan unit maupun satuan kerja dari level provinsi, kota madya, kecamatan, sampai kelurahan menjadi lebih efektif. Sementara itu, fungsi kehumasan di Pemprov DKI Jakarta dijalankan dua bidang, yaitu bidang media massa dan bidang informasi publik. Kedua bidang ini bersinergi menciptakan citra positif bagi Pemprov DKI Jakarta.
Di saat pagi baru menjelang, kegiatan clipping berita dari berbagai media nasional siap didistribusikan. Tak hanya gubernur dan wakil gubernur, clipping ini akan segera didistribusikan kepada para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Bahkan beberapa tahun terakhir, clipping ini sudah diolah secara elektronik dan bisa dilihat secara online di website. Melalui clipping berita, para pejabat DKI diharapkan segera merespon isu negatif yang muncul di media. Tak hanya clipping, seksi analisa monitoring berita juga menyusun sinopsis dan usulan agenda rapat pimpinan. Usulan didasarkan pada tren isu yang ada di media nasional selama seminggu. Program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga disampaikan melalui media cetak dan elektronik. Khususnya media elektronik, sejumlah televisi nasional dan lokal menjadi tempat penyampaian kebijakan strategis. Dikemas dalam bentuk feature dan dialog yang menarik, Seksi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan berusaha mengajak masyarakat ikut berperan serta mendukung setiap kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Mobilitas tinggi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta juga tak luput dari dokumentasi seksi penyiapan materi publikasi. Tak hanya melalui media cetak, elektronik, dan online, beberapa kegiatan juga dapat dilihat melalui YouTube. Hal ini untuk mendukung semangat anti korupsi dan transparansi dalam mewujudkan Jakarta baru. Untuk mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan unggulan, serta menanggapi isu di media, Seksi Penyiapan Materi Publikasi juga memfasilitasi penyelenggaraan jumpa pers. Perkembangan media online yang begitu pesat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta membuat sebuah website yang dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat. Seksi Informasi Publik mengelola website beritajakarta.com yang kini tampil lebih dinamis dengan penambahan audiovisual berupa streaming visualisasi dan animasi. Website ini dikelola secara profesional dengan melibatkan tenaga yang ahli di bidangnya, sehingga menjadikan beritajakarta.com sebagai barometer informasi di media online bagi warga Jakarta. Selain portal resmi beritajakarta.com, Kehumasan Pemprov DKI Jakarta juga mengelola website resmi pemerintah, jakarta.go.id. Situs yang dikelola Seksi Data dan Informasi ini menyajikan berbagai data dan informasi secara digital berbasis website mengenai program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa fasilitas website diantaranya produk hukum, bank data, dan balai warga untuk menyerap aspirasi warga. Selama 3 tahun berturut-turut sejak 2010, website jakarta.go.id menjadi juara 1 lomba website kategori pemerintah daerah dari Bako Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seksi Penerbitan Media Luar Ruang juga ikut mensosialisasikan kebijakan dan program Pemprov DKI Jakarta melalui poster, pamflet, buklet, majalah, dan media online LED. Dikemas semenarik mungkin, media ini dinilai efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta senantiasa berkomitmen mewujudkan Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.